Kembali lagi dalam acara Gema Takbir Kemenangan. Allahu Akbar walillahilham. Masya Allah ya, kita dengarkan dengan seksama tadi tentunya ceramah agama yang tentunya disampaikan bersama Ustadz Ganteng kalau kata ibu kan ya. Ya, tentunya kali ini ya bersama dengan Ustadz Muhammad Isnaini Al-Faruq MPD yang tentunya tadi kita dengarkan ya tausiah ceramah agama terkait dengan makna kemenangan di Hari Raya Idul Fitri ya. Hari kemenangan itu artinya kita kembali fitri dan kembali suci lagi ataupun bersih lagi gitu ya. Baik, tentunya kali ini ya kita beralih kepada tanya jawab nih ya. Kayaknya nggak sabar nih ibu-ibu yang di sana ya, yang cakep-cakep, yang cantik-cantik mau tanya langsung sama Ustadz yang ganteng. Oke, kali ini tentunya kembali bersama dengan rekan saya Fadila Agani. Oke, baik, terima kasih Valdo. Nah, aku udah berada di kelilingi sama mbak-mbak cantik, mbak-mbak ya hari ini ya, enggak ibu-ibu ya. Masih muda-muda, masih cakep-cakep ya. Benar, tadi kita udah ditemani dengan ceramah Ustadz ya, dengan makna kemenangan di Hari Raya Idul Fitri. Dan di segmen kali ini kita akan ada sesi tanya jawab. Hari ini kita ditemani oleh ibu-ibu dari P2B, yaitu Perempuan Pecinta Budaya Jambi. Mana suaranya ibu? Boleh tepuk tangan dulu dong. Wow, mantap, banyak banget suaranya. Udah siap pertanyaannya ibu? Dari tadi tuh auranya tuh pingin nanya banget. Iya, gak sabaran Gak sabaran kan ya. banget, bener. Kalau boleh nanti, oh iya, kita ada tagline ibu. Jadi di acara Gema Takbir Kemenangan ini kita ada tagline kalau mau nanya sama ustadznya, passwordnya gitu ya. Iya. Nanti kalau misalkan ibu-ibu mau tanya sama ustadznya silakan bilang, Ustadz tanya dong. Iya, boleh dong. Nah, oke Bu ya, bisa Ibu kita ulangin lagi ya Bu ya. Ustadz tanya dong. Iya, boleh dong. Oke, ibu-ibu udah nggak sabaran, boleh nanti yang mau tanya silakan perkenalkan diri, asalnya dari mana, dari planet mana, ibu-ibu ya boleh silakan langsung ditanyakan sama Pak Ustadz kita yang cakep ini. Boleh, siapa yang mau bertanya Ibu? Oke, silakan Ibu. Ustadz tanya dong. Iya, boleh dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya bernama Sandra dari Komunitas Perempuan Pencinta Budaya Jambi. Dalam kesempatan takbir ini, Ustadz, Gema Takbir ini saya ingin bertanya, ada dua Ustadz. Pertama, tadi setelah mendengar tausiah dari Ustadz, ada kalimat yang Ustadz bilang kita berusaha untuk ikhlas. Nah, kalimat ikhlas ini Ustadz yang terkadang setiap kita sebagai manusia biasa Ustadz itu sangat, kalau saya sendiri pribadi sangat sulit untuk mencapai keikhlasan yang penuh itu Ustadz. Nah, di hari yang fitri setelah kita berpuasa 30 hari lamanya Ustadz, kita berusaha semaksimal mungkin, apalagi di dalam usia saya yang sekarang 48 tahun Ustadz. Saya kepingin menjadi yang lebih baik dari hari-hari yang kemarin. Dan saya kepingin bisa mencapai suatu kemenangan di tahun ini. Kemenangan itu bisa saya dapat sepenuhnya Ustadz, dengan rasa ikhlas yang boleh dikatakan lahir batin. Tapi Ustadz, secara jujur saya berusaha untuk ikhlas memaafkan. Tetapi setelah saya berusaha memaafkan, di dalam batin saya masih ada pertanyaan-pertanyaan Ustadz. Ya Allah, apakah benar dia bisa berubah dengan maaf saya? Apakah benar dia bisa mengubah segala kesalahan yang telah ia lakukan terhadap saya? Nah, kembali saya mencoba untuk yakin tapi tidak yakin. Nah, apakah itu tetap dosa Ustadz? Apakah itu saya memang jauh dari rasa ikhlas? Itu yang saya pertanyakan sama Ustadz. Kedua, di dalam zakat fitrah menuju kemenangan kita membayar zakat fitrah dulu Ustadz. Nah, saya posisinya ibu dari 4 orang anak yang pisah dengan suami. Nah, karena saya tidak ada kontak dengan suami yang pertama, saya tidak tahu apakah dia bayar fitrah anak-anak saya atau tidak. Dan saya tetap membayar itu selama 12 tahun. Tetap saya bayar. Apa hukumnya Ustadz seandainya dia juga membayar? Jadi fitrah anak-anak saya itu 2 kali dibayar Ustadz. Dan apa hukumnya jika dia tidak membayar dan saya yang membayarkan? Dan hanya itu pertanyaan dari saya Ustadz. Semoga saya mendapat jawaban yang bisa menjadi saya lebih baik ke depannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang luar biasa sekali. Baik Ibu, pertanyaannya kita simpan terlebih dahulu. Kita cari dulu pertanyaan-pertanyaan, baru nanti Ustadz jawab ya Ustadz ya. Baik, selanjutnya Ibu-ibu dari Perempuan Pecinta Budaya Jambi. Ada yang bertanya lagi? Ustadz, tanya dong. Iya, boleh dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu dari komunitas Perempuan Pecinta Budaya Jambi. Pertanyaannya gini Ustadz, kan sekarang lagi momennya Idul Fitri. Jadi gini, bagaimana kalau misalkan kita meminta maaf kepada seseorang yang sudah kita kecewakan, namun orang tersebut tidak memaafkan. Itu bagaimana Ustadz? Apakah di Yaumul Hisab kita ini ada Bersalah ya, berdosa. bersalah, dosa? Itu pertanyaannya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita simpan lagi pertanyaannya. Ibu-ibu dari Perempuan Pecinta Budaya Jambi, masih ada yang ingin bertanya? Boleh, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tanya dong. Iya, boleh dong. Saya Ibu Inar dari P2B. Saya ingin bertanya, sekarang adalah hari kemenangan kita, dan saya ingin tahu bagaimana cara kita untuk keselanjutnya merasakan seperti bulan Ramadan lagi, untuk kita ke kegiatan Islam kita, agama kita, terus solid kita. Itu saja Pak Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Ustadz, dari ibu-ibu Perempuan Pecinta Budaya Jambi ada 3 pertanyaan dengan anak-anaknya. Oke, saya persilakan kepada Valdo. Waduh, ini luar biasa ya. Ibu-ibu P2B, Perempuan Pecinta Budaya Jambi. Boleh tepuk tangan yang meriah dulu dong. Masya Allah, semangatnya membara. Sepertinya nih abis makan rendang ya. Ibu-ibu tadi masak apa sih di rumah? Rendang. Masak soto, masak opor, masak rendang. Masya Allah, jangan lupa nanti baliknya Ustadz dirantangin ya. Iya, itu yang ditunggu ya. Itu yang paling ditunggu. Luar biasa. Baik Ustadz, kita tadi sudah mengutip beberapa pertanyaan dari ibu-ibu cantik yang nantinya akan dijawab bersama Ustadz Ganteng pada hari ini. Baik, kali ini pertanyaan pertama dari Ibu siapa tadi, Sandra ya? Oke, jadi ada 2 pertanyaan dari Ibu Sandra. Yang pertama, kita berusaha untuk ikhlas, untuk lebih baik lagi. Bagaimana memaknai berusaha untuk ikhlas tersebut? Dan juga pertanyaan kedua, apa hukumnya fitrah dibayar 2 kali, dan apa hukumnya jika keduanya tidak membayar? Karena beliau berstatus sedang pisah dengan suami beliau. Baik, silakan Ustadz dijawab dulu dari pertanyaan dari Ibu Sandra, silakan. Baik, terima kasih Ibu Sandra. Masya Allah, luar biasa, cantik Ibu ya, pertanyaannya. Aduh, Ya, orangnya jadi juga, hilang Ibu. bapernya Orangnya ya. juga, Ibu. Ibu Sandra jangan terbang ya. Jadi saya ambil poin daripada pertanyaan Ibu tadi ya. Kenapa Ustadz untuk ikhlas itu sangat sulit sekali. Dan juga sudah berusaha untuk memaafkan tapi juga belum bisa ikhlas ya Ibu ya. Sudah berusaha ikhlas di awal tapi akhirnya di tengah jalan kembali tidak ikhlas. Perlu kita ketahui, kita ini adalah manusia biasa. Kita bukan wali Allah yang derajat ibadahnya berbeda. Kalau manusia biasa itu ketika untuk ikhlas benar-benar mereka harus berjuang. Maka dikatakan al-mukhlisun, orang-orang yang berusaha untuk ikhlas. Makanya yang namanya berusaha itu pasti butuh perjuangan.
Beda dengan al-mukhlasin. Kalau mukhlasin itu orang yang sudah ikhlas. Biasanya mukhlasin ini diberikan kepada para wali Allah. Karena kalau wali Allah, mereka dalam menjalani kehidupan ini memang penuh dengan keikhlasan. Apakah Ustadz dengan rasa sayang tidak ikhlas ini akan mengakibatkan dosa kepada saya? Tidak, Ibu. Yang namanya memaafkan itu tidak harus melupakan. Kalau ada orang yang mengatakan memaafkan harus melupakan, maka akan terjadi hal kedua kalinya. Misal contoh, ketika ada orang yang mengecewakan kita, dia sudah mengecewakan kita, kemudian dia minta maaf kepada kita. Kita sudah memaafkan dan kita melupakan kesalahannya. Ada kemungkinan yang kedua, ketiga kalinya dia akan melakukan hal yang sama. Tapi kalau kita masih ingat dengan apa yang dia lakukan kepada kita, kesalahan yang dia lakukan kepada kita, itu akan menjadi tameng untuk kita, penjagaan diri untuk kita, agar kelak di kemudian hari mereka tidak bisa semena-mena lagi melakukan kesalahan tersebut. Kenapa? Kita sudah ingat dengan apa yang dia lakukan kepada kita. Ingat, memaafkan tidak harus melupakan. Ya, memaafkan kita tetap harus mengingat apa yang ia lakukan. Itu sebagai tameng untuk kita agar di kemudian hari kita bisa menjaga diri dari orang-orang seperti itu. Ini Ibu. Jadi untuk berusaha ikhlas itu memang sulit Ibu. Jika Ibu tanya, oh kok sulit Ustaz? Saya pun sudah berusaha mencobanya. Sangat sulit, sangat sulit. Karena kita bukan wali Allah. Kalau wali Allah itu dulu ada namanya Rubiyatul Al-Adawiyah. Beliau ini wali Allah perempuan Ibu. Perempuan. Bahkan apa? Beliau tidak pernah menikah semasa hidupnya. Tapi apa? Ketika dia berdoa dalam ibadahnya, ya Allah, andai aku ini beribadah hanya mengharapkan sorgamu ya Allah, tutup pintu sorga itu ya Allah. Dan andai aku beribadah ini karena takut akan nerakamu ya Allah, tenggelamkan aku ke dalam nerakamu ya Allah. Dan aku melakukan ini ya Allah karena aku ikhlas cinta kepadamu ya Allah, karena aku hanya mengharapkan ridhomu ya Allah. Itulah ikhlas. Ikhlas itu apa? Tidak akan bisa diucapkan dengan kata-kata, karena hati yang merasakan. Kalau dalam hati kita masih ngeganjal ya Allah, sulit ya Allah, tidak apa-apa, itu tidak masalah. Itu lumrahnya kita manusia, dan itu tidak akan mengakibatkan dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang bahaya itu apa? Ketika rasa itu sakit di sini dan kita ingin membalasnya, berarti apa? Itu dendam. Nah, itu justru yang akan mengakibatkan kehancuran untuk kita. Nah, ini Ibu, ya, maka oleh sebab itu kalau kita sebagai manusia ketika ada orang yang menyakiti kita, mengecewakan kita, dan dia minta maaf sudah dengan kita, dan kita pun sudah memaafkannya, tapi terkadang ingat akan kesalahan tersebut sehingga membuat kita kembali tidak ikhlas untuk memaafkannya. Tidak masalah, yang penting kita terus berusaha untuk ikhlas akan hal tersebut. Paham Ibu ya? Nah itu alhamdulillah. Itu. Iya. Selanjutnya Ustadz tadi iya, bayar 2 kali. Dan apa hukumnya jika keduanya tidak membayar? Karena status beliau sudah pisah dari suami. Ya. Ini masalah zakat fitrah ya Ibu ya. Jadi Ibu ini sudah pisah sama suaminya, ya, sudah pisah, dan mendapat kabar juga bahwa suami Ibu juga membayar zakat fitrah untuk anak-anak Ibu, dan Ibu pun sudah melakukan hal tersebut. Jadi Ibu, ketika kita sudah melakukan kebaikan dan kebaikan itu melampaui batas. Maksudnya apa? Kita melakukan kebaikannya sampai 2 kali. Yang pertama itu wajib, yang kedua itu adalah sedekah kita, ya. Tidak masalah, dengan berbanyak kebaikan yang kita lakukan, makin banyak juga pahala yang kita dapatkan. Tuh syukur-syukur. Misal mohon maaf, ya. Saya berpisah dengan istri saya. Istri saya punya anak, ya. Kami punya anak. Anak saya dengan dia membayar zakat fitrah anak saya, dan saya pun juga membayar zakat fitrah untuk anak saya. Tidak masalah 2 kali pembayaran tersebut. Yang satu adalah wajib, yang satunya kita anggap sedekah. Tidak masalah, itu kebaikan kita. Masuk pertanyaan kedua. Masya Allah, udah jelas ya Ibu ya. Baik, kita beralih kepada pertanyaan kedua, yaitu tadi diajukan oleh Ibu Ayu tentang bagaimana kita meminta maaf dan orang tersebut memaafkan Ustadz. Silahkan dijawab Ustadz. Baik, terima kasih Ibu. Masya Allah, ibunya luar biasa, ya. Jadi bagaimana kita meminta maaf kepada orang yang mungkin sudah kita kecewakan, yang sudah kita sakiti hatinya, dan kemudian dia sulit untuk memaafkan kesalahan kita. Dia tidak mau memaafkan atas apa yang kita lakukan kepada dia, sehingga akan membuat kita menjadi risih, galau Bu ya. Wah, dia tidak mau maafin aku nih, galau aku, padahal aku sudah sungguh-sungguh untuk minta maaf. Apakah ini akan memberatkan saya nantinya di yaumul hisab, di timbangan? Jadi begini Ibu ya, kalau kita sudah meminta maaf, ya, sudah sungguh-sungguh benar-benar minta maaf kepada orang yang mungkin kita kecewakan,
orang yang mungkin kita sakiti hatinya, benar-benar sungguh-sungguh kita minta maaf, maka apa? Kita sudah lepas tanggung jawab tersebut. Selesai urusan kita. Sama halnya kita kepada Allah kita minta ampun apapun dosa yang kita lakukan kepada Allah. Misal itu mungkin mohon maaf berzina, mencuri, membunuh dan lain sebagainya. Setelah itu kita taubatan dengan taubatan nasuha. Kita istighfar minta ampun dengan minta maaf yang sebenar-benar minta maaf kepada Allah. Allah pasti akan ampunkan dosa kita. Namun lain halnya dengan manusia. Misal mohon maaf, kalau kita dengan Allah, salah kita dengan Allah, dosa kita dengan Allah, Allah mudah memaafkan. Tapi kalau dengan manusia, ini yang kadang menjadi perkara yang berat nantinya di yaumil hisab. Makanya kata Habib Umar Al-Hafiz, beliau mengatakan, kalau dosa kepada Allah, dosa besar kita lakukan kepada Allah, entah itu membunuh, mencuri dan lain sebagainya, kita taubat dengan taubatan nasuha, Allah pasti akan ampunkan kita. Tapi kalau dengan dosa manusia kita lakukan, mohon maaf, contoh misal ghibah kita lakukan, kita mengunjing orang lain, menceritakan kejelekan orang lain, kemudian apa? Kita taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, Allah belum tentu memaafkan kesalahan kita sebelum kita minta maaf kepada orang yang kita sakiti tadi. Tapi kalau kita sudah minta maaf kepada orang yang mohon maaf kita kecewakan, orang yang kita sakiti tadi, yakinlah semua itu selesai, tanggung jawab kita selesai. Tidak akan ada yang namanya yaumil hisab. Lantas bagaimana kondisi dia yang tidak mau memaafkan? Kan dia yang tidak mau memaafkan. Ibu sudah minta maaf, dia tidak mau memaafkan. Bagaimana ini Ustaz? Jadi dalam kitab Asy-Syihabuddin itu dijelaskan ada percakapan antara iblis dan Fir'aun. Jadi Fir'aun, iblis ngomong sama Fir'aun. Apa kata iblis? Fir'aun, kau ini hebat dalam segala hal. Kau hebat, tapi aku lebih hebat, kata iblis. Kau berilmu, aku lebih berilmu. Kau kaya, aku pun bisa menguasai harta. Apa kata iblis ke Fir'aun? Tapi Fir'aun, ada satu hal yang kau lebih hebat daripada aku, kata iblis. Apa itu? Yaitu beraninya engkau mengaku engkau Tuhan. Sedangkan aku yang lebih unggul jauh daripada engkau Fir'aun, aku tidak berani mengaku aku adalah Tuhan. Itu kata iblis. Dalam kitab ini menggambarkan apa? Menggambarkan betapa kejamnya dua makhluk ini. Fir'aun kejam, iblis kejam. Tapi apa Bapak Ibu? Ada yang lebih kejam daripada dua makhluk itu. Siapa dia? Yaitu ketika ada seseorang minta maaf kepada kita, ada saudara kita minta maaf kepada kita, ada kerabat tetangga kita yang mungkin kita sakiti, ya, yang mungkin dia menyakiti kita dan dia minta maaf kepada kita dan kita tidak mau memaafkan kesalahan tersebut, maka kita inilah yang lebih kejam daripada Fir'aun dan iblis. Kenapa? Menyimpan rasa dendam dalam hati kita. Ingat, orang yang tidak dimaafkan di Idul Fitri ini adalah orang yang masih menyimpan dendam kepada orang lain. Maka hati-hati dengan dendam. Berarti apa? Tugas kita yang minta maaf selesai. Tidak akan ada lagi yang namanya berat di yaumul hisab. Tapi tugas dia yang tidak mau memaafkan, itu kembali urusan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia memilih untuk memaafkan, dia mulia. Tapi kalau dia memilih untuk tidak memaafkan dan masih menyimpan dendam tersebut, dia lebih hina daripada Fir'aun dan iblis. Itu Ibu, paham Ibu ya? Nah, itu. Masya Allah, jawaban Ustadz sangat luar biasa ya. Baik, kita beralih kepada pertanyaan ketiga yang tentunya diajukan kepada Ibu Ina. Ibu Ina, Masya Allah ya. Pertanyaan dari Ibu Ina, di hari kemenangan yang telah tiba saat ini, bagaimana cara kita merasakan ibadah kembali seperti di bulan Ramadan? Silahkan dijawab Ustadz. Maaf, apa tadi? Iya, pertanyaannya di hari kemenangan yang telah tiba ya, pada saat ini di hari kemenangan yang telah tiba, bagaimana cara kita merasakan ibadah kembali seperti di bulan Ramadan ya? Meningkatkan ibadah kita setelah bulan Ramadan, Ustaz. Oh begitu, iya Bu ya, Masya Allah ya. Ya memang setelah Ramadan ini bukan hanya berat badan yang turun nih Bu ya, betul enggak? Ya, berat badan, bukan hanya berat badan yang turun, berat dosa pun juga turun, dosa kita pun turun, bisa jadi dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas Ustadz, bagaimana Ustadz ibadah-ibadah yang bulan Ramadan ini bisa berbekas di luar Ramadan, setelah Ramadan tadi bisa kita lakukan. Jadi perlu kita ketahui Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ibu-ibu, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, di ujung ayat bunyinya la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi maksudnya apa Bapak Ibu? Ini yang jarang dibahas. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Andailah orang yang berpuasa itu semuanya menjadi takwa, pasti setelah Ramadan semua orang menjadi orang baik. Tidak akan ada lagi kemaksiatan, tidak akan ada lagi dosa, tidak akan ada lagi begal dan lain sebagainya. Tapi buktinya apa?
Setelah Ramadan masih banyak kemaksiatan, masih banyak dosa, masih banyak orang mencuri, masih banyak orang maling selop, begal dan lain sebagainya. Ini menandakan apa? Ini menandakan tidak semua orang berpuasa akan menjadi takwa. Ingat, dalam ayat ini la'allakum tattaqun ada kalimat taroji. Kalimat taroji ini apa? Kalimat pengharapan. Pengharapan. Jadi apa? Allah itu berharap ternyata pada hambanya yang berpuasa agar apa? Agar mereka menjadi takwa. Namun ingat, ini kalimat pengharapan. Yang namanya pengharapan itu ada yang terwujud, ada yang tidak terwujud, ada yang tercapai, ada yang tidak tercapai. Misal contoh, ibu-ibu menyekolahkan anak ibu ke sekolah pesantren tahfiz. Ibu memberikan pesan seperti ini, nak, kau sekolah di pesantren tahfiz agar kau, ada kata agar kau, agar kalian nanti menjadi hafiz Quran. Berarti ada kata agar di situ. Itu adalah kalimat taroji. Sama dalam ayat ini tadi, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Tapi kok banyak orang sudah puasa tak menjadi takwa. Ingat, itu kalimat taroji, pengharapan. Jadi kalau memang benar-benar puasa itu ingin membekas setelah Ramadan tadi, benar-benar ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan tadi membekas di luar Ramadan, yaitu laksanakan puasa ini benar-benar sungguh-sungguh, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kita lakukan dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Selama sebulan kita istiqomah tadi berbuat baik, sedekah, terus bagi takjil setiap sore. Setelah Ramadan insya Allah itu akan terbawa terus. Itu kita akan ketika melihat orang susah kita langsung nak bagi. Orang jual koran kita nak bagi. Karena apa? Pendidikan Ramadan selama 1 bulan tadi sudah berhasil mendidik kita. Jadi itu kalau memang pengen kita ingin ibadah-ibadah setelah Ramadan itu kita lakukan di luar Ramadan nanti, itu pas Ramadan inilah momen kita. Bagaimana kita istiqomah. Misal kita sedekah ini, niatkan sehari aku sedekah 10.000, sehari 10.000, mungkin bertambah 20.000. Percayalah ibu, 1 bulan saja ibu sedekah terus, di hari ke-31 di Idul Fitri ini, ketika ibu tidak bersedekah, pasti akan ibu merasakan, wah ada sesuatu yang kurang ini. Akhirnya apa? Sedekah lagi, besok sedekah lagi. Akhirnya apa? Yang di luar Ramadan pun, kebiasaan yang kita lakukan di bulan Ramadan tadi akan terus kita lakukan di luar bulan Ramadan. Maka kuncinya apa? Di bulan Ramadan ini kita gempur niat kita semangat, kita terus. Apalagi ini 10 Ramadan terakhir, bisa 10 hari ini, ya sedekah. Di hari ke-11 nanti, ya di hari ke-12 nanti, ya maka apa? Ketika ada yang kurang dari diri kita, pasti kita akan merasa, oh biasa aku berbagi loh. Akhirnya apa? Berbagi. Sehingga itu akan terus bertahan. Tidak yang tadinya tadarusan malam hari setiap malam setelah Ramadan akan terus baca Quran. Dan itu membekas kalau kita memang Ramadannya benar sungguh-sungguh. Paham ya Bu ya? Masya Allah, ya kita dengarkan itulah tadi ya ceramah agama makna kemenangan di Hari Raya Idul Fitri. Jadi ibu-ibu ya pemirsa yang ada di rumah, tentunya di hari kemenangan kita saling bermaaf-maafan ya. Bermaafan yang tulus itu susah untuk diungkapkan dalam dalam mulut ya, tapi tulus dalam hati. Dan juga maaf yang tulus adalah maaf yang lapang dada, bukan lapangan bola ya. Oke, baik itu aja saja. Saya kembalikan kepada Fadila Agani. Oke, baik ibu-ibu aman ya jawaban dari Pak Ustadz? Oke semua, Ibu Sandra aman, Ibu Ayu aman, dan juga Ibu Ida aman ya. Oke kalau gitu pemirsa jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan melihat penampilan musik religi dari Rilatun Nada. Subhanallah, Maha Suci Allah, walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah, wa la ilaha illallah, dan tiada Tuhan kecuali Allah, wallahu akbar, dan Allah yang maha besar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah.
pun tersembunyi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terbitnya mentari di ufuk timur, pancarkan sinarnya ke seluruh alam. Siang berganti malam dengan teratur, sang rembulan terangi kegelapan malam. Sesungguhnya dialah Allah sang maha pencipta. Sesungguhnya dialah Allah penentu segala. Sesungguhnya dialah Allah yang maha bijaksana. Sesungguhnya dialah Allah yang maha sempurna. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terbitnya mentari di ufuk timur, pancarkan sinarnya ke seluruh alam. Siang berganti malam dengan teratur, sang rembulan terangi kegelapan malam. Berzikirlah, berzikir dikala duduk dan berdiri. Berzikirlah, berzikir itu menenangkan hati. Berzikirlah, berzikir dekatkan diri pada Ilahi. Berzikirlah, berzikir selalu pada Ilahi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah maha suci Allah, walhamdulillah dan segala puji bagi Allah. Wala ilaha illallah dan tiada Tuhan kecuali Allah. Wallahu akbar dan Allah yang maha besar. Wallahu akbar dan Allah yang maha besar.